Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang berbahagia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan kegiatannya di sepanjang hari ini. Selamat berjumpa kembali dengan program Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Hari, edisi Kamis 24 September 2020. Untuk mengawali program Satu Hati ini, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, Engkau telah membangunkan kami semua di pagi hari ini. Bapa, terima kasih Engkau telah memberi kesehatan. Di pagi hari ini kami ingin belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Bapa dan dampingi kami satu persatu sehingga kami mampu memahami apa yang akan Engkau firmankan kepada kami di pagi hari ini. Bapa, doa ini kami panjatkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 34 sampai 39 yang akan dibacakan oleh Adik Bubun, salah seorang jemaat remaja GKJ Condong Catur. Silahkan Dek Bubun. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 34-39 yang demikian. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuat mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Bubun atas bacaan ayatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, renungan pagi ini diberi tema cara hidup beragama Gamaliel. Bapak, Ibu, mungkin banyak dari kita belum begitu mengenal tentang siapa Gamaliel. Gamaliel ini adalah guru dari Saulus, yang kemudian setelah bertobat namanya menjadi Paulus. Seperti yang disebut dalam Kisah Rasul 22 ayat 3. Gamaliel adalah seorang ahli Taurat, jadi Gamaliel ini adalah bagian dari kelompok yang menyalibkan Yesus. Namun dia memiliki wawasan yang luas dan objektif sehingga bisa melihat permasalahan secara berimbang. Hal ini ditunjukkan dalam proses peradilan murid Yesus di Mahkamah Agung Yahudi. Dalam peradilan tersebut, Gamaliel meminta agar Mahkamah Agung Yahudi berhati-hati dalam menghukum murid-murid Yesus. Gamaliel mengatakan, orang-orang Israel harus mempertimbangkan baik-baik sebelum mengambil keputusan untuk menghukum orang-orang ini. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 35. Gamaliel meminta supaya murid-murid Yesus tersebut dilepas, sebab dia berkeyakinan bahwa jika Yesus dan murid-muridnya bukan berasal dari Allah, maka karena Yesus sudah dihukum mati di kayu salib, para pengikutnya pasti akan bercerai-berai, seperti yang terjadi
dalam kasus Teudas dan Yudas. Namun, jika murid-murid itu berasal dari Allah, tidak ada yang dapat melenyapkan mereka. Bahkan orang-orang Yahudi akan dianggap melawan Allah jika menghukum murid-murid Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik sekalian, dari cerita di atas terlihat bahwa walaupun Gamaliel memiliki pandangan yang berseberangan dengan ajaran Yesus, atau bahkan ikut terlibat dalam penyaliban Yesus, namun Gamaliel memiliki pandangan yang objektif, yaitu masih mengizinkan murid-murid Yesus untuk menyebarkan pengajaran mereka. Dia meyakini segala sesuatu yang berasal dari Allah adalah benar. Cara beragama seperti Gamaliel ini mengajarkan kepada kita sebagai umat beragama untuk bersikap toleran terhadap agama lain. Semua pemeluk agama memiliki kebebasan untuk memberitakan karya kemuliaan Allah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dengan demikian, maka kita berarti ikut menciptakan ketentraman dan kedamaian dari Allah di muka bumi ini. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, mari kita akhiri satu hati ini dengan berdoa. Bapa yang di surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Engkau telah berfirman kepada diri kami. Bapa, kiranya Engkau berkati dan Engkau bimbing kami sehingga firman-Mu tadi dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, sepanjang perjalanan aktivitas hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin.